Setelah merampungkan proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar akhirnya merinci kronologi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 17 Agustus 2021 lalu tersebut. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka masing-masing Yosep Hidayat atau YH, M. Ramdhanu alias Danu, Mimin, Arigi dan Abi. Ibrahim Tompo menyebut, peristiwa yang terjadi di Jalan Cagak, Kabupaten Subang terjadi sekitar pukul 21 WIB. Saat itu pelaku utama, Yosep menemui Danu di warung pecel lele. Di sana, Yosep kemudian meminta Danu untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Yosep mengaku sakit hati dan ingin memberikan pelajaran. Belakangan diketahui, pemicunya adalah masalah duit 30 juta rupiah yang diminta Yosep kepada Tuti. Pada pukul 22 WIB, Yosep bersama Danu menuju rumah Tuti di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 23.30 WIB, 2 tersangka lain yakni Arigi dan Abi datang ke rumah Tuti dan pembunuhan dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan stik golf dan golok. Tuti menjadi korban pertama yang dieksekusi para pelaku di ruang tengah rumah. Kemudian selanjutnya mereka mengeksekusi Amel yang berada di kamarnya. Setelah memastikan korban meninggal dunia, para pelaku kemudian memandikan jenazah Tuti dan Amalia. Sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil jenis Alphard, dikatakan Ibrahim, dari konstruksi perkara, terungkap bahwa Yosep merupakan pelaku yang menginisiasi pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia. Keesokan harinya, 18 Agustus 2021 pukul 7 WIB, jenazah Tuti dan Amalia ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard dengan kondisi bersimbah darah. Polisi lalu mulai melakukan rangkaian penyelidikan atas kasus itu dan butuh 2 tahun lebih untuk mengungkap kasus tersebut. Dal. MM. Setelah kedua korban selesai dimandikan, korban kemudian diangkat oleh 4 tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian kemudian mobil tersebut ditutup dan kedua korban ada di dalamnya. Tersangka itu ada 5 orang. Pertama YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA, dan yang berikutnya AB. Saksi yang kita periksa ini sebanyak 54 orang saksi yang telah diperiksa. Memang saat awal kejadian banyak saksi-saksi juga yang dilakukan pemeriksaan. Namun yang kita ambil keterangannya ini sebanyak 54 orang. Saksi ahli ada 6 saksi ahli yang kita gunakan, di mana ada saksi ahli forensik, kemudian saksi pidana, kemudian saksi hukum pidana, kemudian ahli DNA, dan juga ahli satwa. Barang bukti yang kita sita sebanyak 228 item. Nah, kemudian keterangannya 2 item itu kita ambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 itu itemnya dari Polres Subang, kemudian 7 item dari Polda Jabar, serta 110 item ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, 338, 55, serta 56. Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Motifnya adalah diduga permasalahan uang. Demikian yang kami sampaikan. Silakan mungkin apabila ada yang ditanyakan. Memang beberapa alat bukti yang dipakai langsung itu masih belum ditemukan. Nah, tetapi alat-alat bukti yang lain sudah cukup untuk mendukung dan mengkaitkan dengan kejadian, dengan TKP, dan juga dengan tersangka. Ini merupakan hasil pendalaman kembali yang dilakukan, di mana pada saat awal kejadian tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan
tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah keuangan. Uang apa itu dan uang yayasan? Untuk yang sampai kepada saksi, ini penyampaiannya terkait keluhan masalah uang yang sering diberikan dalam bentuk jatah. Akhirnya ini tidak memuaskan tersangka. Dan apakah dari pihak mengakui kasus ini, Pak? Kalau beberapa tersangka memang pada posisi tidak kooperatif, sehingga beberapa keterangan yang diberikan ini menyampaikan untuk tidak mengakui suatu kondisi, tetapi pada prinsip penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, karena pembuktian itu digunakan yang didasari oleh scientific investigation dan juga menggunakan hasil laboratorium forensik. Ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti sehingga pengakuan tidak menjadi dasar bagi tersangka untuk melakukan pengakuan. Ini sangat relevan antara beberapa pembuktian yang kita peroleh, alat bukti dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kondisi TKP, kondisi alat bukti, kondisi korban. Semua sangat relevan sehingga pengakuan dari